kita akan melakukan penetapan pemanggilan paksa kalau memang penuntut umum tidak bisa menghadirkan. Lur, kita hari ini hari Rabu terus pokoknya ya. Kita mengikut sidang PMI Organilir yang ke-7 ya. Agenda panggilan saksi ini ada 4, yang 3-nya saksi biasa, 1-nya saksi ahli. Itu yuk. Saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya, bahwa jumlah yang ditarik atau yang diterima oleh PMI Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023 sebesar 1 miliar. Kemudian di SPJ-kan sebesar 779.739.300 rupiah. Maka terdapat sisa dana sebesar 226.260.700 rupiah. Ini sudah disetor oleh yang bersangkutan oleh PMI berdasarkan bukti setor tanggal 2 Februari 2024. Kemudian dilakukan audit. Hasil audit berdasarkan bukti yang ditemukan juga pengakuan dari pihak penerima, itu jumlah dana yang direalisasikan sebesar 561.931.083 rupiah, sehingga terdapat selisih sebesar dengan SPJ ini Pak. Selisih dengan SPJ sebesar 211.808.217 rupiah. Kemudian untuk 2024 dana hibah yang diterima oleh PMI itu sebesar 1 miliar. Di SPJ-kan sebesar 802.756.504 rupiah, sehingga sisa dana 190.243.496. Berdasarkan hasil audit bahwa yang direalisasikan berdasarkan bukti-bukti sejumlah 536.698.904 rupiah, sehingga terdapat selisih dengan jumlah yang di SPJ-kan sebesar 266.057.600 rupiah, sehingga kerugian negara dihitung jumlah dana hibah sebesar 2 miliar, hasil audit 1.098.987 rupiah, setor balik yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024 sebesar 226.260.700 rupiah. Itu untuk sisa dana tahun 2023, sehingga kerugian negara dan kerugian daerah itu sebesar 675.109.313 rupiah. Selain itu juga terdapat setor balik ke kas daerah. Setor balik ke kas daerah sejumlah pengembalian ke kas daerah sejumlah
Rp414.493.495. Ali, di sini ini kan di PMI. Ya. Apakah di PMI ada nggak pengurus, ketua, bendahara ada nggak? Ada. Nah, yang bisa mengambil uang itu bendahara kok kepala markas. Baik. Sekarang saya tanyakan. Sekarang ditanyakan siapa yang bisa mengambil uang? Ya, Dalam kenyataannya, betul kan? betul. Dalam kenyataannya yang menarik uang itu Pak Rabu. Dalam kenyataannya yang menarik uang. Baik. Ya. Saya tanyakan, uang itu bisa nggak diambil kalau nggak ada tanda tangan bendahara dan Nah, itu tadi. Sekarang bedakan antara yang kewenangan dengan yang mengambil. Ketika yang mengambil dari bank itu kami jawab Pak Rabu. Oke, kewenangannya gimana? Baik. Bahwa bendahara umum pasal 45, bendahara umum garis miring bendahara memiliki kewenangan untuk mengordinasi pengelolaan anggaran dan perbendaharaan organisasi berdasarkan pasal 45. Kemudian berdasar untuk kewajibannya pasal 53 ayat 3, bendahara umum garis miring bendahara mempunyai tugas menyusun kebijakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan. B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem anggaran dan perbendaharaan. C. Mengikuti pertemuan terkait anggaran dan perbendaharaan PMI. D. Memfasilitasi pelaksanaan audit keuangan. E. Memberikan laporan kepada Ketua Umum garis miring Ketua. Dan F. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum garis miring Ketua. Dari Pak Ibah, Ketua PMI harus dihadirkan dari kemintaan. Jadi seperti itu ya. Kalau di peraturannya seperti itu Pak. Ada. Kalau di peraturannya seperti Ya itu. makanya kami pertanyakan dari beberapa dokumentasi perhitungan yang ahli sampaikan, itu kan harus kita pertanyaan siapa yang membagikan. Kalau ahli tidak melihat dokumentasinya, kita pertanyakan dulu karena saksi-saksi terkait pengurus yang sudah dihadirkan oleh penuntut umum sudah kita minta keterangannya berkaitan dengan itu, ini sebatas realisasi dan pengembalian yang tidak belum kita sesuaikan dengan bukti-bukti. Bagaimana? Yang mulia, kalau kami dari penuntut umum sudah melakukan pemanggilan saksi yang paling kedua ke dua. Tapi untuk panggilan pertama yang bersangkutan tidak dapat Panggilan resmi relasnya ada dari penuntut umum. sudah diserahkan ke penuntut umum. Relasnya di penuntut umum biasanya. Atau kalau memang kami akan bersalahan atau nanti dulu penasihat dulu. Kita akan melakukan penetapan pemanggilan paksa kalau memang penuntut umum tidak bisa menghadirkan. Akan dilakukan oleh penerima hibah. Dalam hal ini adalah tadi disampaikan penerima hibah adalah ketua PMI. Kita ingin mengcross silang berdasarkan pendapat dan keahlian ahli. Tadi ahli katakan semua pihak-pihak yang diminta dalam perkara ini untuk benar tidaknya adanya kerugian keuangan negara sudah ahli klarifikasi. Makanya kami tanyakan, khawatir dalam persidangan ini kita coba adil dan transparan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak melakukan klarifikasi dengan ketua itu disebabkan karena menurut kami untuk bahan audit penghitungan kerugian negara itu sudah cukup dari BAP. Baik, kami terus yang menjadi juga pertimbangan kami adalah yang pertama adalah bahwa untuk pengeluaran istilahnya pencairan itu pertama telah ditandatangani oleh bendahara dan ketua, ceknya maksud kami. Ceknya telah ditandatangani oleh ketua dan bendahara, kemudian itu ditarik oleh saudara Prabu, kemudian berdasarkan pengakuan bahwa uangnya itu disimpan oleh saudara Rabu, kemudian didistribusikan, disampaikan
didistribusikan oleh saudara Rabu kepada yang lain. Jadi istilahnya itu ketua tidak memegang uang itu seperti itu. Ya. Makanya kan kami pertanyakan, jadi tidak ada klarifikasi tentang Siap, tidak memegangnya uang tersebut. Ya, Siap. artinya kan kita harus menanyakan pada ahli, apakah dari pendapat ahli yang melakukan proses pemeriksaan dokumen tadi tidak memegang uang, apakah sudah ahli periksa dengan yang bersangkutan selaku penerima hibah yang bertanggung jawab. Jadi memang tidak ada, karena kan ahli berpendapat seperti ini, kami tanyakan dasarnya seperti apa. Ahli namanya dasarnya adalah keterangan atau BAP yang lainnya. Karena kita juga harus mempertanyakan pertanggungjawaban itu kepada pihak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan bertanggung jawab. Jadi tidak ada ya? Tidak ada. Baik, terima kasih ahli. Bawa ke barat. Ini bawa ke Kapan bisa dihadirkan untuk pengurus PMI itu? Nah, jadi tadi majelis hakim minta menghadirkan ketua PMI untuk dia itu kan, kalau memang nggak bisa dia akan keluarkan penetapan upaya paksa. Itu kapan kok dihadirkan? Minggu depan. Ya. Nah, terkait keterangan ahli tadi gimana kau tanggapin gitu kak? ahli hanya menceritakan bahwa kerugian negara, teman dia nggak ke mana, apa ke penyebabnya, yang bertanggung jawabnya siapa, dia nggak ke situ. Makanya kalau memang kita mau benar berfight, kita harus mengadakan ahli. Ahli juga kita, ahli ini sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa? Apakah pengurus yang bertanggung jawab, ataukah hanya kepala markas? Itu kan jadi pertanyaan besar. Kalau memang jadi bertanggung jawab markas, untuk apa ada pengurus? Untuk ada ketua pengurus, bendahara, sekretaris, ngapain mereka Jadi ini? pengurus inti PMI ini belum sampai saat ini belum ada kan? Kalau pengurus yang intinya, kalau sekretaris sudah ya? Sudah. Sebagian sudah, cuman yang ketuanya yang belum. Sampai Ya, sekarang? sampai saat ini belum. Oke. Tetapi udah ada perintah majelis hakim ya? Ada. Dan salah satu anggota majelis hakim, dia malah menyatakan akan melakukan upaya paksa, penetapan paksa. Kalau memang dia tidak mau hadir. Itu aja. Nanti kita lihat aja nanti minggu depan. Ya. Terima kasih. Thank you, Kak. Lur, di sini Lur, sidang ke-7 nih. Yang sudah datang ini, yang rajin datang ini, saksi-saksi, sekretaris, bendahara, lah datang. Nah sekarang ketua, iya, tidak mungkin dulu, tidak lalu deh. Ada sekretaris, ada bendahara, ketuanya mana, itu kan hebat lagi Lur ya. Kata tim auditor tadi, inspektor organilir ya, yang ngatonyo, yang tua PMI organilir ya, belum dipanggil karena sudah di BAP oleh Kajari organilir. Kita simak ini untuk minggu depan selanjutnya ya.